everyone, class. So, this is my first time to teach about game developer. Sebelumnya di sini ada nggak sih yang mau jadi game developer tersendiri? Jadi pembuat suatu game atau bahkan jadi gamernya. Tapi pasti teman-teman udah dipastikan pernah ngegame ya, bahkan game bisa dibilang selalu jadi hobi atau jadi kegiatan yang bisa sering kita lakuin pas di spare time. Oke, sebelum itu, let me introduce myself. So, my name is Febriana. You can call me Febri for short. I am 22 years old, and this is my hobby, like watch movie, and it's something I love to do in my free time. I, okay, so this is the time to introduction for you guys. Teman-teman juga boleh introduction perkenalan diri di kolom komentar, boleh ketik nama, umur, hobi, kayak gitu. Terus kira-kira ada teman-teman ini suka nggak sih pengen nggak sih jadi game developer gitu ya guys. Alright, it's time to start our class. Di kelas aku sendiri punya rules ya teman-teman. Sebenarnya ini lebih ke kita enjoy aja sih, buat teman-teman semua yang kepo atau yang punya pertanyaan juga boleh langsung ditanya ke kolom komentar. Terus juga bisa di dibuka juga website coding bar sendiri, atau kamu juga bisa enroll kelasnya, ada free trial. Oke, kita langsung masuk ke materinya aja kasih. Oke, yang pertama di sini aku mau tanya dulu nggak sih? Oke, what are the games you are familiar? Apa sih? What are the games you are familiar with and often play? Jadi buat teman-teman di sini ada nggak sih game yang familiar banget dan sering kalian mainin? Kalau misalnya ada, teman-teman bisa banget nih ketik di kolom komentar ya guys. Siapa tahu nanti dapat mutualan buat mabar, ya kan? Nah, teman-teman juga bisa banget nih drop jawaban-jawabannya di kolom komentar, atau bisa langsung di spam juga nggak apa-apa. Yang penting komen-komen. Oke. Nah, di sini aku ada game Mobile Legend. Pasti orang-orang main gak sih? Nggak mungkin nggak main di zaman sekarang ini. Sudah dipastikan mostly dari berbagai gen ya, dari ada Gen Z, milenial, gen alpha pun pasti udah main game Mobile Legend. Ini ada Pokemon Go. Pokemon Go juga termasuk yang lumayan booming ya pada waktu itu, lumayan punya naik lah, lumayan naik insight-nya. Jadi mostly banyak banget teman-teman yang install Pokemon Go buat main mabar sambil jalan-jalan. Terus di sini juga ada Minecraft. Minecraft ini kayak game block gitu. Jadi kita kayak ngebangun suatu tempat, suatu gedung, suatu bangunan. Dan sini ada Animal Crossing. Pasti teman-teman juga sering kan bermain Animal Crossing. Sini ada PUBG. Siapa sih yang gak main PUBG? Pasti kan kalian pada main. Apalagi ini kan Battle Royale kan kayak udah dipastikan sih teman-teman itu banyak banget yang pakai. Dan terakhir di sini aku masukin ada Ring Fit Adventure. Buat kamu yang punya Nintendo Switch di rumahnya, cobain deh. Ini game Ring Fit itu salah satu game yang menurut aku sendiri lumayan menguras energi ya. Pokoknya ini salah satu game yang bisa dibilang populer lah. Tapi kita bisa lihat nih gimana sih cara pembuatannya. Have you seen this game before? Teman-teman di sini semua pernah nggak sih lihat dari game-game ini? Pasti pernah kan? Nggak hanya lihat tapi juga mainin. Kayak kayak tadi ada Mobile Legend, ada Minecraft. Ini sih yang masih booming banget, sama PUBG itu utama. Oke, next. Wah, game apa ya? Ini aku ada beberapa yang nggak familiar. Di sini ada Mario Bros. Terus di sini juga ada kayak pinball gitu. Cuman yang apa blok, ya itu aku juga gak paham. Intinya kayak pinball dia buat ngancurin blok-blok gitu. Terus di sini ada
Animal Crossing again, ini ada tank, ini dulu ada banget sih di Game Boy. Kalian pernah kan main Game Boy? Kalau teman-teman semua pernah main game di era tahun berapa ya? 2008 mungkin ya, 2009 kayak gitu. Itu dulu kita masih booming banget yang namanya gadget, tapi Game Boy. Dulu tuh suka ada tempat penyewaan game-game gitu namanya Game Boy. Jadi sewanya berapa jam sekian ribu. Nah, ada nih, ada game Mario Bros, ada game yang tank ini. Kan gamenya kan lumayan seru ya kalau kita sebagai enjoyer dari si game itu pasti ngerasa kayak "Ih, seru banget loh, sumpah jadi kepo kan gimana sih cara bikinnya kayak gitu." Nah, kita lihat dulu nih, siapa tahu ada yang lupa kan game Mario Bros itu kayak gimana. Yap, dia mencari poin-poin terus ngancurin jamur. Oke, bisa di next juga. So, what are the characteristic of a good game? Jadi, menurut teman-teman sendiri apa sih itu karakteristik yang baik dari si game itu? Apa yang menjadi sebuah game itu yang punya karakteristiknya? Jadi apa ya? Karakteristik apa sih yang menonjol pada si sebuah game supaya game itu bisa dikenal atau supaya game itu bisa ditaklukkan dengan kategori good game gitu. Langsung kita aja langsung kita bahas kali ya. Oke. Di sini aku punya top 5 elements dari karakteristik of a good game. Yang pertama itu ada freshness. Ya teman-teman ya. Yang pertama ini ada freshness, ada excitement, ada achievement, ada fulfillment, ada immersion. Nah, di freshness ini kita pelajarin dulu. Di freshness ini kita di dalamnya itu ada poin-poin lagi. Yang pertama ada inovatif. Kenapa sih bisa dibilang inovatif? Karena sebuah game yang memiliki inovasi atau pembaharuan dari game tersebut itu bisa dibilang salah satu karakteristik game yang baik. Salah satu contohnya kita bisa lihat di sini ada Nintendo Switch Game Ring Fit Adventure yang tadi aku bilang kan. Ini salah satu game yang menurut aku tuh punya inovasi tersendiri sih karena mostly game-game di zaman sekarang ini kita bisa mainin di handphone, dari smartphone, kemudian dari PC. Itu cuma di tempat doang kan. Nah, kalau si Nintendo ini dia punya device tapi dia juga membutuhkan gerakan tubuh kayak game ini Ring Fit Adventure ini kita mesti ada actionnya gitu. Nah itu salah satu pembaruan game yang bisa dibilang lumayan lumayan apa ya uh, lumayan berinovasi lah, menginovasi kayak game ini beda loh dari game yang lain, game ini beda loh dari game-game yang pada umumnya kayak gitu. Nah sampai sini di freshness itu ada kategori inovatif. Nah ini diingat-ingat nih teman-teman, kalau misalnya kita mau jadi game developer kita itu harus punya pemikiran gimana caranya kita menciptakan game yang terbaru, gimana caranya kita menciptakan game yang punya teknologi yang inovasi kayak gitu. Dicatat ya teman-teman, ini penting banget soalnya. Terus yang kedua, di sini aku ada poin the unknown journey of the game, dari story oriented, skill oriented, dan skill development. Oke, sebagai contoh di sini aku ada Genshin Impact, yaitu skill level up. Ini salah satu contoh game yang bisa dibilang lumayan, nggak lumayan sih, dari dulu sampai sekarang itu selalu terupdate dari story-nya, selalu terupdate dari storage-nya, dan dari skill-skillnya juga dong pasti, dari skill level up-nya juga terupdate ya kan. Dan makanya sampai sekarang itu user dari Genshin Impact juga meningkat, makin meningkat bukan menurun. Ya karena kenapa? Karena si Genshin Impact ini punya salah satu first element yaitu di freshness. Jadi ada story orientednya terupdate, terus ada skill sama skill development juga kayak gitu. Oke, yang ketiga di sini ada
Hmm. Game constantly update. Game is constantly updated. Salah satu contohnya adalah PUBG. PUBG updated version. Teman-teman semua sini pada main PUBG kan? Pasti ya nggak sih? Nggak mungkin nggak. Even dia ada FF kayak Free Fire, pasti teman-teman juga pernah yang namanya install PUBG dan bermain sebagai gamersnya dari PUBG. Nah, PUBG ini kan selalu terupdate ya versionnya. Kenapa sih? Karena ya untuk memperbaharui dari sistem. Itu salah satu karakteristik game yang bisa dibilang, oh itu good game loh. Itu good game. That's why PUBG ini sampai sekarang masih booming dan nggak dikit usernya loh, lumayan banyak kalau misalnya kita lihat nih kayak dari teman-teman adik kita pasti, pasti mereka-mereka juga uh, bermain PUBG atau enggak bermain FF ya. Kenapa karena mereka itu gamenya terupdate gitu. Nah, ini salah salah ketiga, dari uh, apa namanya, first element untuk karakteristik dari good game kayak gitu. Oke, yang kedua ada excitement. Kira-kira ada yang tahu nggak nih? Ada apa aja? Di excitement ini, di sini aku punya 3 poin lagi. Yang pertama ada risk and reward. Salah satu contohnya adalah gacha games, yaitu ada Honkai, ada Genshin, ada apa lagi ya yang gacha-gacha. Pokoknya apapun itu game gacha, itu ada risk and rewardnya. Kenapa sih? Karena ibaratnya gini guys, um, kamu ingin mendapatkan suatu reward, tapi kamu juga harus bisa mengambil risknya, harus bisa menanggung suatu hukumannya. Bukan hukuman, apa sih namanya, risknya gitu loh, resikonya. Kayak contohnya game gacha, kita punya primo game kan di Genshin, kita punya primo game sekian, terus kita mau gacha, ibaratnya tuh kita udah mengeluarkan effort buat rela dipotong primo gamenya buat dapetin reward kayak gitu. Tapi ternyata reward yang kita dapetin kadang kan gak sesuai ekspektasi kita. Nah, itulah yang dinamakan risk and reward, karena juga menguji adrenalin kita nggak sih. Jadi kayak teman-teman nih, misalnya kan aku sendiri juga pernah bermain Genshin Impact kan. Di sini aku ngerasa kayak, oh aku punya mau menguji adrenalin nih, kayak mau gacha mau nyari mau dapetin karakter Barbara misalnya. Terus aku harus rela dong, aku harus rela ngabisin primo game aku buat ngegacha biar dapetin si Barbara. Dari sini aja tuh aku punya keberanian kayak untuk mengambil seriesnya ini kayak gitu. Dan itu kalau misalnya primo gamenya habis, kita kan bisa top up ya, ibaratnya tuh kita udah kayak modal lagi, nih buat mendapatkan si reward kayak gitu. Jadi semakin banyak risk and rewardnya di suatu game, bukan semakin banyak tapi lebih ke apabila ada risk and reward dari si game itu semakin menantang buat kita sebagai playernya kayak gitu. Kira-kira ada game apa aja nih, bisa teman-teman sebutin di kolom komentar ya. Ada gacha game selain Honkai sama Genshin, yang tahu boleh direkomendasi, siapa tahu nanti kita mabar gitu. Yang kedua, sini ada action atau adventure. Hmm, siapa yang pernah main Identity 5? Identity 5 di sini kan game action atau adventure-nya tentang hampir sama ya sebenarnya, sama kayak game DBD ya. Mungkin kalau teman-teman tahu Dead by Daylight kayak gitu. Itu di sini tuh gamenya tuh kayak sama-sama mencari sesuatu tapi dengan karakternya itu karakter yang buat yang cute-cute gitu loh, yang buat mini-mini gitu. Jadi dan Identity 5 ini tuh lebih ke cocok buat ya anak-anak gitu. Jadi yang gak terlalu gore banget. Kan kalau misalnya Dead by Daylight terlalu berdarah-darah ya. Jadi di sini kita ambil contoh posternya itu Identity 5. Nah, di sini juga termasuk game yang action atau adventure karena di sini kan kita juga perang-perangan lah ya. Kalau teman-teman main, mungkin ini dengan termasuk ke genre kategori adventure atau action kayak gitu. Dan ini salah satu game yang menurut kami itu termasuk yang ada elemen dari excitement dalam pembuatan gamenya.
Jadi ini teman-teman juga harus dicatat nih, kalau misalnya teman-teman mau bikin game atau mau jadi game developer, itu bisa banget, bukan bisa banget, tapi bukan lebih sih, lebih ke harus lah, harus masukin genre kayak gini. Ada action atau adventure kayak gitu. Dan sebagai contohnya juga ada dari DBD, Identify, terus apa lagi guys? Action ya, action. Kayak di game PS2, game PlayStation 2 apa tuh Basara mungkin ya, Basara kan juga action kayak gitu. Karena seru gak sih kalau menurut aku sendiri ya. Kalau menurut aku sendiri game-game yang kayak gitu tuh seru. Karena kayak ngerasa ih petualangannya seru banget kayak gitu kan, ada adventure-nya, terus juga lebih action-action yang ya kayak gitulah. Ya teman-teman juga jangan lupa ini dicatat nih, second element itu ada excitement, salah satu contohnya adalah action adventure kayak gitu. But guys, I need a break, so oke, kita lanjut ya teman-teman buat di materi extreme gaming experience. Di sini pasti teman-teman pernah ya namanya bermain game PUBG ya. Siapa yang nggak tahu sih game PUBG ini salah satu game yang termasuk extreme game experience ya teman-teman. Wait, wait. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang ketiga di sini ada extreme gaming experience. Di sini sebagai contoh salah satu gamenya adalah game PUBG. Teman-teman ada yang tahu nggak sih game selain PUBG tapi yang termasuk ke extreme gaming experience? Mungkin dari aku bisa salah satu contohnya adalah Apex Legend ya kan, ada Apex, terus ada Call of Duty, terus juga ini kan gamenya tuh kayak ada Fortnite. Iya, Fortnite. Teman-teman kalau yang pernah main game Fortnite itu termasuk yang gaming experience ya, yang extreme gaming experience. Dan kenapa sih bisa dibilang game-game ini tuh punya yang ekstrim kayak gitu? Ya karena dari kita lihat sebagai player game ini kan punya apa ya, menawarkan ada aksi cepat, terus juga menawarkan strategi sama kompetisi yang intens kayak gitu. Dan salah satu game yang menurut aku lumayan apa ya, bukan lumayan, sangat sangat terkenal sampai sekarang sih. Jadi game yang menurut developernya itu uh, punya kekuatan tersendiri, sampai dari dulu sampai sekarang masih banyak playernya, masih banyak usernya yang pakai, itu kita harus masukin unsur namanya extreme gaming guys. Ada dari, kan tadi yang aku bilang kan ada action adventure, kemudian ada risk and reward sama extreme. Kan kita sebagai player game juga pasti pengen banget gak sih yang namanya memainkan game itu yang punya bukan chance, punya challenge yang seru, punya cerita yang menarik kayak gitu. Dan biar kita sebagai playernya juga nggak boring-boring banget kayak gitu kan. Jadi kita tuh sebagai game developer kita harus memikirkan gimana ke depannya. Apakah game ini akan berjalan lancar sampai apakah bertahan sampai lama atau cuman beberapa saat kayak gitu. Nah, gimana sih supaya bertahan lama ya ini? Kita harus memasuki beberapa elemen yang menurut kita itu harus dapetin apa ya, harus bisa memancing lah, bisa memancing si user buat me- memainkan game tersebut gitu. Kan ada juga tuh salah satu game yang bisa dibilang um, kita gamenya itu kayak cuma sebentar gitu loh. Kayak contohnya nih game-game yang viral apa ya? Sosismen mungkin ya. Sosismen dulu kayaknya pernah sempat viral banget. Tapi kayaknya sampai sekarang tuh jarang banget deh yang udah pakai. Mm-mm. Itu salah satunya. Terus itu juga kan sempat booming tuh kayak gitu. Atau teman-teman juga punya ide salah satu contoh game yang dulu sempat booming tapi sekarang udah nggak terlalu banyak banget usernya, atau kayak
udah lumayan redup karena ketimpa sama yang viral-viral yang lain kayak gitu. Nah, kalau yang ini kan dari dulu sampai sekarang kita juga masih memakai lah, masih masih ada usernya. Dan ini kita salah satu ini adalah kunci dari kita sebagai game developer buat gimana caranya supaya mempertahankan si game ini kayak gitu. Yang ketiga, elemen ketiga di sini ada achievement. Nah, di achievement kita kembali lagi sama Genshin ya teman-teman. Pasti pasti tahu lah teman-teman pada pada main Genshin dan juga gimana sih cara cara mendapatkan achievement di Genshin itu. Ya, di Genshin sendiri punya yang namanya achievement. Di situ ada wait, ada sih. Di situ ada The Hero's Journey, ada Monster, terus ada achievement progressnya kan. Nah, itu di sebelah kanan itu kita dapetin primo game yang dimana kita bisa mendapatkan karakter, kita bisa mendapatkan apa lagi, skill up levelnya dari si karakter tersebut kayak gitu. Nah, di sini achievement-achievement ini yang menjadi atau lah, bukan menjadi tapi yang dikategorikan sebagai reward lah. Reward untuk kita sebagai user supaya ngerasa ih gamenya seru ya, ada tantangannya dan ada hadiahnya kayak gitu. Dan itulah kenapa Genshin sampai sekarang masih banyak usernya karena dia sendiri juga lumayan yang selalu terupdate ya kan. Terus gamenya juga yang gak boring, yang gak membosankan, storyline-nya terupdate, karakternya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya kan. Gimana nggak interest orang-orang. Terus di sini juga di Genshin Impact itu ada achievement yang dimana achievement collectionnya itu bisa kita cek juga di akun kita. Terus kita juga dapetin achievement juga dengan cara daily atau ngelakuin misi-misi kayak gitu kan. Nah, ini salah satu um, contoh dari achievement buat kita sebagai game developer, salah satu patokan lah ya, patokan atau enggak kunci gimana caranya supaya kita bisa membuat game yang bagus dengan memiliki karakteristik tersendiri kayak gitu. Next, yang kedua ada challenging difficulty level. Hmm, ini yang aku tadi bilang. Kita balik lagi ke Genshin Impact. Emang sih sebenarnya Genshin Impact itu salah satu game yang lumayan lumayan bukan lumayan sih tapi termasuk yang bagus ya teman-teman dari dulu dari pas dia muncul sampai sekarang tuh pun masih ada usernya dan bahkan MiHoYo ini ngeluarin game lagi tuh ada Honkai Star Rail kan HSR Honkai Star Rail ya mungkin I'm sorry kayak di Genshin Impact ini ada yang namanya challenge Paylit ya di sini ada challenging difficulty level salah tuh challenge Paylit. Nah di sini ada challenging difficulty level jadi si developer ini menantang kita sebagai player untuk men-challenge seberapa susahnya dari level game tersebut. Itulah yang menjadi ketertarikan kita sebagai user untuk memainkan. Oh, kayaknya seru banget ini gamenya gitu kan. Oh, nggak yang membosankan banget dari storyline-nya terupdate ya kan. Terus juga ada challenge-challenge nih buat naikin level, buat naikin apalagi naikin skill-skill kayak gitu kan ada skill upgrade kayak gitu dan ini salah satu yang bisa dibilang yang membuat kita nggak bosan karena misalnya nih kita login ke Genshin terus kita bingung mau ngapain nah pasti kita udah ada tuh yang pertama kita harus menyelesaikan misi terus ada menyelesaikan storyline-nya juga terus kita harus misalnya tuh menyelesaikan misi itu juga ada yang gampang, ada yang susah. Yang gampang salah satu contohnya adalah yang pernah aku mainin ya. Waktu itu kayak membantu apa sih membantu kayak menemukan apa gitu di petani kayak gitu. Jadi kita tuh yang bener-bener explore ke kebun-kebun gitu loh. Cuman kayak explore doang. Itu tuh seru banget karena kan kita juga bisa menikmati dari desain-desainnya kan, dari desain pengalamannya apa pengalaman
pemandangan ke pengalaman dari desain pemandangan si Genshin ini kayak sumpah di Genshin juga kan sangat-sangat view-nya bagus lah, bener-bener memmanjakan mata lah. Jadi ditambah lagi kita bisa ngedengerin musik yang dikasih sama Genshin yang bener-bener vibes-nya tuh enjoying the game, bener-bener enjoying banget. Dan di sini untuk yang challenges difficulty kan kita ada tuh tahapan-tahapan buat supaya kita bisa ke daerah yang dingin, kita bisa ke daerah yang sebelah sini, sana gitu kan. Kan kita punya maps juga tuh buat rutenya. Nah, itulah. Di sini juga ada challenge difficult level biar kita tuh bisa men-challenge diri diri sendiri kita sebagai player buat naikin level si karakter itu. Nah, biasanya nih kalau kayak gini-gini tuh kalau challenge-challenge gini itu buat mendapatkan itu bisa ya bisa dapetin primo game juga, terus buat naikin level sama pindah lokasi biasanya kayak gitu, kayak mungkin spiral abyss mungkin ya salah satu contohnya. Aku juga udah lama sih nggak main Genshin jadi udah lumayan gak up to date. Kenapa aku nggak kak, kenapa nggak main Genshin lagi padahal kan tadi bilangnya main ya itu dulu. Sekarang laptop saya sudah sudah tidak kuat ya guys, jadi harus upgrade laptop buat main Genshin. Mungkin nanti kita bakal mabar ya kalau misalnya aku udah main Genshin lagi gitu, bisa. Buat temen-temen juga nih kalau misalnya lagi kalian player Genshin boleh dong di sharing di kolom komentar kira-kira pengalaman apa sih yang menurut kalian tuh seru di Genshin atau enggak, kasih dong alasan aku kenapa kamu menetapkan game Genshin itu sebagai game kamu yang gak pernah kamu uninstall. Kayak ya udah aku pengen pengen stay aja gitu jadi gamer di Genshin as a player Genshin gitu. Kenapa sih? Kan apakah kamu gak ngerasa bosan kah dengan game itu yang alurnya begini begitu, atau teman-teman boleh banget nih diceritain di kolom komentar biar kita bisa sharing-sharing ya kan, siapa tahu bisa membuat juga. Boleh share with-nya juga, UID, user ID mungkin ya. Oke, next kita ke speedrun. Nah, Outlast ini salah satu game yang bisa bilang mencengangkan ya guys. Bener-bener salah 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 sorry, bener-bener bikin deg-degan. Kalau teman-teman sendiri lu keganti bentar. Sorry, my bad. Oke, di sini aku terakhir enggak terakhir sih, yang ketiga dari ketiga dari tiga elemen. Salah satu contoh, nggak salah satu sih sebenarnya, dari achievement sendiri itu ada kategori namanya speedrun. Speedrun ini ada, bukan ada sih, tapi didapati pada game Outlast salah satu contohnya. Siapa yang nggak tahu game Outlast? Aku belum pernah main game Outlast sih, tapi pernah nonton dan itu lumayan mengguncang hati ya karena deg-degan parah. Dan di sini tuh 100% speedrun bla 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 bla. Ya karena gimana pun apa ya? Speedrun ini kan ini salah mungkin game horror kali ya, aku juga belum tahu. Wait, let me let me let me search first. Soalnya kita kan sebagai manusia tidak mungkin main game semua ya guys. Dan menurut aku Outlast ini juga um, salah satu game yang playernya itu lumayan banyak dan itu tuh rata-rata playernya itu player-player Steam, terus kita-kita nih yang sudah uh, ya udah umur 20 tahun plus kayak gitu kan. Nah di game Outlast ini kayak ceritanya kan tentang berperan sebagai jurnalis investigasi, terus saat dia menjelajahi rumah sakit jiwa dikuasai sama pasien melakukan pembunuhan. Nah ini nih salah satu game yang banyak gore-nya, jadi bisa dibilang kan bunuh-bunuhan ya, sama kayak Dead by Daylight sebenarnya kita ada kayak bunuh-bunuhan juga, tapi kalau yang ini tuh bener-bener speedrunnya tuh cepet banget gitu loh. Dan ada dari mungkin dari si pembunuhnya si killernya itu larinya cepet dan kita sebagai yang
playernya kan juga deg-degan ya pasti, karena melihat ke belakang, loh saya dikejar-kejar nih sama si killernya ini, gimana caranya kan kita bisa lari secepat mungkin, bener-bener kayak, oh apakah aku harus kesana kemari kayak gitu. Nah ini salah satu contoh game yang punya unsur speedrun atau kecepatan atau kayak adrenalin lah, menguji adrenalin kita sebagai user, sebagai player. Nah itu salah satu contohnya yang menurutku yang menjadikan game Outlast ini tuh masih stay sampai sekarang. Ya kayak tadi aku bilang, kita sebagai player itu kan mencari game itu buat cari keseruannya, kita cari nggak yang seru dong, tapi kita harus nyari yang ada challengingnya kayak gitu. Nah ini kan selain challenging kita juga bisa menguji adrenalin kita ya. Pokoknya seru deh kalau misalnya kayak Outlast kayak gini. Kalau untuk speedrun mungkin Outlast ya, atau kalau challenging difficult level bisa di game ini sih, game Valorant mungkin ya, karena kan semakin tinggi tingkatan ranknya kita juga ada challenge tuh, semakin tinggi juga kan usernya, karena bukan user apa, lawannya. Karena misalnya kita ada di bronze, ya udah lawannya setara-setara bronze. Kalau kita ada di platinum, ya lawan-lawannya platinum gitu. Cuman karena kan ada tuh player yang cheating yang kayak nge-smurfing, jadi ya another level juga sama aja gitu kan. Nah kalau di Outlast ini tuh kita bener-bener menguji speedrun. Coba contoh game yang punya speedrun juga, tapi dia bukan Outlast. Apa ya, kita cari dulu kali ya teman-teman, kita sama-sama diskusi nih. uh, Buat teman-teman yang udah tahu, boleh rekomendasi nama-nama game yang punya speedrun, biar kita sharing-sharing kayak gitu. 10 speedrun paling namanya masa ada. hmm oh ya, buat teman-teman juga yang kalau mau bertanya dari elemen-elemen ini, boleh banget diketik di kolom komentar. Nanti aku akan mencoba jawab, balas secara rutin ya teman-teman. Terus juga jangan lupa buat ikutan kelas kami di game developer ini, ada di codingbar.id kayak gitu. Atau nanti mungkin aku bisa drop link-linknya di deskripsi kali ya. Nah, teman-teman nih aku udah dapet nih rekomendasi game yang ada unsur speedrun ya. Selain dari Outlast yang pertama itu ada The Legend of Zelda. Zelda ini kalau nggak salah ada di Steam ya. Aku kayak pernah lihat deh, dan pernah lihat gameplaynya juga. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jadi rekomendasi pertama game ini berdasarkan website Acer. Ini aku cari sendiri ini berdasarkan website Acer ya. Ada game namanya The Legend of Zelda, ini berlatar tempat di kerajaan fiksi bernama Hyrule. Kerajaan ini terbuka lebar dan dipenuhi dengan dungeon atau penjara bawah tanah kayak gitu. Kalau nggak salah pernah di ini deh, pernah uh, ada ada game yang namanya kita tuh harus lari juga kayak gitu. Ya mungkin dikejar-kejar sama si yang tadi itu, yang musuhnya itu kan. Ya emang ada unsur speedrunnya juga sih. Kayaknya rata-rata emang harus ada speedrun juga gak sih? Kayak misalnya kita main apa ya? Aku nggak tahu ini masuk atau enggak. Cooking Mama mungkin ya, yang ada timernya. Ada timer nggak ya? Pokoknya game-game yang ada timernya itu mungkin bisa dibilang ke kategori speedrun. Atau kita bisa cek Super Mario Bros. Nah, Mario Bros ini kan populer banget tuh ya. Itu juga ada unsur speedrunnya, karena ketika kita menyelesaikan satu misi ini, misalkan kita lagi di level 21 kayak gitu kan, 2 min 1 kayak gitu. Itu kita kan harus cepet-cepetan ambil bendera tuh, cepet-cepetan ambil flagnya supaya bisa dan langsung next level gitu kan. Itu kalau misalnya kita dilama-lamain, pasti nanti musik intonasi di Super Mario Bros-nya tuh bakalan berubah jadi cepet gitu loh, jadi speed. Jadi kita sebagai playernya pas kita denger tuh langsung kayak deg-degan gitu kan, kayak ih, ih, ih waktunya mau habis kayak gitu.
hampir habis, hampir time out, makanya kita harus cepet-cepet nih. Nah, itu salah satu elemen untuk kita sebagai game developer ya, salah satu patokan lah ya, patokan gimana caranya kita bisa membuat game yang bagus, yaitu kita harus memasuki unsur yang tadi, kayak gitu guys. Terus ada apa lagi ya? Ada Minecraft mungkin? Minecraft, tapi aku udah lama banget sih nggak main Minecraft. Kalau nggak salah terakhir SD apa ya? Aku juga nggak inget. Oke, kita bisa next kali ya teman-teman. Kita next ke top 5 elemen lagi yang itu fulfillment. Ada yang tahu nggak nih fulfillment itu apa? Ayo. Oke, fulfillment itu di sini aku dapetin salah satu contohnya adalah clear goals. Itu ada task, ada reward system. Oke, kita lanjut. Di sini ada elemen keempat yaitu ada fulfillment. Di poin pertama kita punya clear goals, di dalamnya ada task, ada reward system. Kenapa sih? Salah satu contohnya itu adalah Pokemon Go, yaitu mission dan rewards. Di bagian mission and rewards di sini teman-teman bisa cek sendiri di gambarnya itu ada claim rewards kayak gitu. Nah, di dalam Pokemon Go sendiri ini tuh ada elemen clear goals itu yang tercermin melalui kayak berbagai tugas dan misi-misinya yang harus diselesaikan. Terus juga salah satu contohnya itu kayak ada menangkap Pokemon ya kan, menangkap Pokemon tertentu, terus bisa menyelesaikan raid atau mencapai level tertentu kayak gitu. Dan pemain ini setelah menyelesaikan misi-misinya pasti mendapatkan reward seperti XP, dapetin item atau dapetin Pokemon yang langka. Ini salah satu challenge kita juga nih sebagai yang kayak tadi kan kita ada risk and rewardnya itu kita sebagai player nggak mungkin nggak sih main game yang nggak ada tantangannya karena kayak ngerasa bosan aja kalau misalnya ada tantangan dan ada rewardnya atau hadiahnya kan kita juga ngerasa jadi makin semangat ya buat game jadi kayak ih seru juga loh ternyata main game ini kayak iya aku mau dapetin Pokemon yang langka kayak gitu atau bahkan kita bisa mabar jadi yang bener-bener salah satu kebahagiaan kita sebagai player player game atau gamer yaitu dari challenge-challenge-nya itu. Kalau misalnya gamenya boring, kan kita juga ngerasa gabut juga kan karena apa yang harus kita lakuin lagi gitu kan. Nah, itu satu contohnya adalah dari mission and rewards di Pokemon Go. Nah, game ini juga kan memberi motivasi dan rasa pencapaian yang kuat saat pemain mencapai tujuan mereka. Jadi bisa memotivasi kita juga sih buat kayak ayo dong diselesain misinya supaya bisa dapat rewards kayak gitu. Nah, contoh lain dari Pokemon Go ini mungkin kita bisa ambil The Legend of Zelda kali ya, Zelda yang tadi yang Breath of the Wild mungkin yang dimana pemainnya ini tuh ngerasa misi untuk nyelamatin kerajaan serta Assassin's Creed Valhalla terus juga yang memiliki misi dan pencapaian yang jelas kayak gitu. Nah, teman-teman di sini tertarik gak sih buat mainin game Pokemon atau game Mario Bros yang tadi udah disebutin bahkan game Zelda nih. Kayaknya Zelda jarang banget ya teman-teman yang main, tapi sebenarnya tuh player ini lumayan banyak loh. Karena waktu itu aku juga kayak sebenarnya aku baru tahu game Zelda pada saat itu ya, pas lagi booming-boomingnya. Pas lihat, oh ternyata seru juga kayak gitu kan. Nah, ini coba buat kamu yang penasaran bisa dicoba gamenya pasti seru kok. Terus juga buat temen-temen yang punya rekomendasi game yang seru yang punya ada unsur-unsur 4 elemen ini atau unsur 5 elemen kan kita ada 5 ya ini, tapi ini baru keempat itu boleh banget di drop ide-idenya kayak misalnya ada ya aku punya rekomendasi game ini loh kak kayak gitu boleh banget nanti kita bisa lihat gamenya kan kita bisa coba gamenya siapa tahu teman-teman semua di sini ada yang main juga dan bisa cari teman mabar loh siapa kan siapa juga nggak mau mabar kan dapat teman baru main game seru oke next kita ada karakteristik
karakter level up. Wait, aku mau minum dulu ya. Oke, back lagi kita ke materi. Di sini salah satu contoh dari karakter level up yang aku masukin itu adalah GTA San Andreas Respectless gitu kan. Karakter level up kenapa sih di game ini tuh termasuk yang karakter level up? Teman-teman ada yang mau nambahin opini boleh banget masuk di kolom komentar ya. Kita sama-sama sharing aja untuk all about the game kayak gitu. Di GTA ini tuh, di GTA San Andreas, elemen fulfillment dengan karakter level up itu terlihat pada um, sistem dari respect-nya ini loh. Sistem dari respect yang mengukur seberapa dihormati pemain di lingkungan game. Kayak meningkatkan level respect-nya ini dilakukan dengan menyelesaikan misi, terus mengambil alih wilayah dan berinteraksi dengan karakter lain. Nah, buat teman-teman pasti yang punya PS2 ya, mungkin kan dulu zamannya PS2 tuh udah mulai booming-booming GTA San Andreas. San Andreas maksudnya. GTA San Andreas itu kan kita suka banget tuh yang namanya nyelesain misi nyari ini, nyari itu, terus juga berinteraksi dengan karakter lain. Di situ kan kita ada yang namanya ngambil mobil sembarangan kan, terus juga masuk ke bar, terus uh, di situ ada kalau nggak salah action ngobrol-ngobrol gitu deh yang udah otomatis kayak gitu kan. Terus bisa juga kita ke barbershop. Waktu itu kalau nggak salah ada juga tuh si karakter ini masuk ke barbershop terus potong rambut kayak gitu kan. Nah itu tuh salah satu peningkatan respect yang dilakukan dengan cara yang tadi ada yang ambil misi, ada ambil alih wilayah, terus ada berinteraksi sama karakter lain. Mungkin untuk ambil wilayah itu lebih ke apa ya, nyari sesuatu dengan cara cheating, I don't know. Pasti pernah nggak sih teman-teman di sini nih main GTA San Andreas ini suka isengin temen kayak kayak tiba-tiba nih teman kamu minta kode polisi damai, tapi kamu apain, kamu kode polisi bintang 5, ya kan? Tuh ada yang pernah nggak tuh ya kan? Jangan ya dek ya, nggak boleh. Dan di GTA ini termasuk menurut aku ya termasuk yang unik sih karena kita bisa inputin kode yang ada di joysticknya yang ada di stick PS supaya dapetin apa yang mau kita pengen kayak gitu. Kayak contohnya ada mobil golf, ada kode darah putih, ada kode polisi damai, terus juga ada kode bintang 5 kayak gitu tuh. Terus ada kode pesawat, kode apa lagi, kode mobil balap. Kalau nggak salah tuh dulu aku pernah hafal ya, pernah hafal kode darah putih, polisi damai sama mobil. Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh, karena udah lumayan lupa juga ya kan gimana kodenya tuh, kode itu berjalan. Pokoknya ini salah satu game yang booming di zaman zaman dulu kan, yang booming di zaman-zaman aku SD mungkin ya sekitar 2008-an atau 2014-an gitu. Itu booming banget. Sampai sekarang masih booming sih ini GTA, masih banyak usernya. Kenapa? Karena seseru itu, men. Jadi ngejalanin misinya tuh emang seseru itu kayak gitu. Terus juga kayak di sini tuh semakin tinggi nih, semakin tinggi level respectnya ya. Semakin banyak juga nih opsi dan kekuatan yang tersedia. Jadi kayak bisa memberikan rasa pencapaian dan kemajuan kepada pemain. Jadi yang eh ya kamu kalau mau mencoba, kamu kalau penasaran bisa mencoba langsung nih install lagi GTA San Andreas-nya ya guys. By the way ini kalau nggak salah nggak bisa mabar deh. Apa bisa ya, aku lupa deh. Kalaupun bisa kayaknya sih waktu itu kalau nggak salah boncengan doang. Oh bisa, layar atas bawah kalau nggak salah inget. Iya, coba deh kalian bisa mabar juga kok di PS ini. Kalau nggak salah di PC juga bisa, tapi aku belum pernah nyoba ya apakah itu harus hmm, ada trepan adapter, ada konsolnya atau emang bisa pakai keyboard. I don't know, aku belum nyoba sih. Yuk teman-teman boleh banget di sharing nih tentang game GTA ya kan, karena kan kita uh, ya yang pernah main game pas zaman-zaman awal-awal banget. Boleh di sharing-sharing pengalaman pertama kamu pakai
bukan pakai, main game GTA. Dulu tuh aku sama temen-temen aku ya, kita tuh manggil karakter ini kalau nggak salah namanya Ucok deh. Aku nggak tahu kenapa, kayak ya udah emang namanya Ucok kan, ya entahlah mungkin dinamain sama temanku terus lama-lama menyebar menyebar gitu, aku nggak tahu atau gimana. Intinya tuh kita selalu kayak ya udah nih, ayo main game Ucok, main game Ucok kayak gitu. Nah tuh coba coba nih kalau kamu semua pengen nyoba main lagi, boleh banget diinstal, atau boleh juga nih sharing-sharing kan di kolom komentarnya kayak gimana. So, menurut aku ya dari game ini tuh kita bisa ngedorong uh, eksplorasi dan keterlibatan lebih dalam dunia game kayak gitu guys. Menurut kamu gimana? Apakah apakah ada game lain yang karakter level up tapi selain GTA San Andreas? Boleh di kolom komentar ketik buat teman-teman yang punya ide kayak gitu. Yuk, yang terakhir dari fulfillment ada strategic planning. Salah satu contohnya adalah Clash of Clans War Attack. Yap, buat teman-teman pasti nggak asing kan sama yang namanya COC. Siapa sih yang nggak pernah main COC? Aku. Nggak, jadi um, COC ini salah satu game yang bisa dibilang War Attack ya, salah satu game yang ada strategic planningnya. Kenapa sih? Karena kita ingin membangun sebuah benteng, kita kan harus punya strategi dulu nih, rencana strategi sama tim ya kan. Kita tuh harus bisa membangun strategi untuk memenangkan suatu game, untuk memenangkan suatu perang kayak gitu. Nah, salah satu contohnya ini ada COC. Nah, ini di game COC ini termasuk yang memiliki elemen fulfillment, karena di dalam game ini tuh kita diajarkan, kita sebagai player diajarkan untuk membuat strategi, membuat plan yang baik gimana ya kan. Nah, di game ini tuh melibatkan serangkaian kayak langkah terencana yang dirancang, yang seperti aku bilang itu kan ada strategi planningnya, itu langkah terencana yang dirancang untuk mencapai tujuan dalam permainan. Nah, kayak memenangkan pertempuran atau menguasai basis musuh kan, kita ini kan kalau nggak salah blok ini kan, blok buat kita menguasai wilayah kayak gitu. Nah, terus di sini nih kita harus bisa menganalisis situasi. Kayak sebelum menyerang, itu penting untuk menganalisis suatu keadaan saat ini. Kenapa? Ya hal ini termasuk termasuk yang menilai kekuatan, karena bukan termasuk yang menilai kekuatan dan kelemahan basis musuh. Ya kita harus bisa menganalisis dulu nggak sih, menganalisis situasi apakah di tempat basis musuh ini sedang lemah atau mereka sedang lagi ngerencanain planning juga kayak gitu kan. Gimana cara kita bisa menguasai basis musuh, ya kita harus punya analisis terlebih dahulu, kita harus analisis dulu nih keadaan di luar sana kayak gimana kayak gitu. Nah, dan kayak tata letak pertahanannya nih kita harus analisis situasinya, terus level pertahanannya kita harus analisis juga, kemudian ada jumlah sumber daya yang tersedia yang kita miliki itu juga harus kita analisis. Terus juga yang kedua ini ada menetapkan tujuan. Jadi setelah kita analisis nih, langkah berikutnya itu menetapkan tujuan yang jelas. Jadi bisa berupa menghancurkan rumah, terus juga kok rumah bisa menghancurkan jumlah maksimum bangunan yang kita bangun musuh ya, yang kita hancurin. Terus juga bisa mendapatkan jumlah sumber daya. Terus juga atau enggak mengalahkan musuh dengan untuk mendapatkan poin perang. Jadi tujuan itu harus spesifik dan bisa dapat diukur kayak gitu. Kan kalau misalnya kita bisa ngalahin musuh, kemudian kita dapetin poin nih, kan bisa jadi chance kita buat menang ya kan. Nah, di COC ini ada salah satu unsur unsur game dapat dikategorikan COC ini adalah good game, yaitu dia punya strategic planning kayak gitu. Jadi di mana kita gimana developer membuat game supaya playernya ini memiliki strategi,
memiliki planning yang terstruktur buat memenangkan suatu game kayak gitu. Terus abis dianalisis kemudian ditetapkan tujuannya, abis itu apalagi sih kita, nah abis itu kita ini nih nyusun rencana serangan. Jadi um, strategi serangan ini yang efektif ini memerlukan perencanaan yang matang pasti ya kan. Kalau misalnya kita nyerang langsung serang kan belum ada perencanaan yang matang, kan nggak ada kemungkinan ya kita bisa kalah atau kita menang. Kayak kemungkinan yang ada tuh kita malah kalah karena planning kita tuh belum matang kayak gitu. Nah, untuk menyusun rencana serangan ini bisa digunakan mengatur formasi serangan, bisa menentukan waktu yang tepat lah, kayak waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Terus juga pemain harus mempertimbangkan kekuatan unitnya kayak tank, terus apalagi tank yang bisa ini nggak sih, tank yang bisa nyerap damage, terus yang bisa jarak jauh, bisa nyerang jarak jauh. Kan kita nggak perlu repot-repot tuh dari deket ya kan, kita kita punya tank yang bisa mengukur sampai jarak jauh, cuy, langsung langsung kan musuhnya apa, bentengnya musuh hancur. Nah itu salah satu strategiknya nih, salah satu rencana serangannya kayak gitu. Nah, kalau untuk penggunaan sumber daya sendiri di COC itu tuh seperti pemain punya sumber daya yang terbatas kayak gold atau Exlir atau dark Exlir, dan juga strategi perencanaan yang baik juga mencakup sumber daya ini untuk memastikan pemain memiliki cukup melatih unit atau enggak meningkatkan bangunan dan menggunakan spell yang membantu dalam serangan. Kemudian yang terakhir ini, enggak terakhir juga sih, pokoknya kita bukan step selanjutnya dalam memainkan dari COC ini. Nah, tadi kan kita udah pakai sumber daya tuh. Terus kita melakukan serangan nih, pelaksanaan serangannya. Nah, setelah semua selesai, pemain ini meluncurkan serangan. Nah, ini adalah fase di mana rencana yang telah disusun diimplementasikan. Kan tadi kita baru rencana doang tuh ya kan, teman-teman inget gak? Nah, abis kita susun nih rencana-rencananya, abis itu kita praktekin, kita lakukan, kita implementasikan lah rencana itu. Nah, selama serangan, pemain ini juga harus tetap waspada karena siapa tahu ya kan tiba-tiba ada celah dari kiri kanan kita, musuh itu bisa nimpu ke kita kayak gitu. Dan ini salah satu pemikiran kita sebagai player dari COC supaya untuk gimana caranya sih mempertahankan benteng kita kayak gitu, membuat strategi lah, membuat strategi planningnya kayak gimana gitu deh. Nah jadi kesimpulannya itu COC dan COC War Attack ini tuh melibatkan analisis mendalam yang pasti, terus juga ada penetapan tujuan yang jelas, dan ada perencanaan matang, pelaksanaan dan evaluasi, serta penyesuaian yang berkelanjutan. Jadi dengan melakukan pendekatan strategi kayak gini, pemain juga dapat meningkatkan peluang mereka untuk sukses dalam pertempuran dan mencapai tujuan dalam permainannya. Ya kalau kita punya planning yang baik, pasti kita ada peluang nggak sih, peluang yang besar untuk memenangkan suatu game gitu. Ini salah satu yang membuat player tetap bertahan. Kenapa? Karena ya seru. Selain ada war-nya, kita juga ada actionnya ya kan, ada genre action, adventure. Terus juga kita di sini disuruh mikir strateginya gimana supaya memenangkan game. Itu sih yang membuat game tetap stay dan banyak usernya karena emang seseru itu kayak gitu. Oke, the next kita akan lanjut ke elemen selanjutnya, yaitu ada immersion. Siapa yang tahu immersion? Mari kita cari tahu. Nah, di immersion ini ada poin yang dinamakan role playing games atau RPG. Salah satu contohnya adalah Animal Crossing ya, dari Nintendo ya kan. Yang kelima, ini ada RPG atau role playing games. Di kanan ini kita ada contohnya Animal Crossing. Di Animal Crossing ini teman-teman pasti pernah main kan, gak mungkin gak pernah, for real. Yap, di dalam elemen immersion ini di RPG, contohnya ada Animal Crossing,
ini kita cari tahu dulu nih immersion ini tuh masuknya kemana. Kenapa? Karena immersion ini merujuk pada pengalaman pemain yang terlibat sepenuhnya dalam dunia game. Terlibat sepenuhnya dalam dunia game. Ya artinya kita merasa seolah-olah ini mereka adalah bagian dari lingkungan tersebut. Nah, seolah-olah nih kita sebagai player adalah bagian dari lingkungan tersebut. Kayak contohnya nih di Animal Crossing. Kayak contoh Animal Crossing ini menawarkan kayak dunia terbuka yang penuh dengan cerita detail, yang penuh dengan detail pokoknya. Dan sini kalau kita kalau kamu nih sebagai player dari Animal Crossing, pemain ini dapat berinteraksi dengan berbagai elemen lingkungan kayak kayak bisa berinteraksi sama pohon, berinteraksi sama bunga, terus juga sama beberapa bangunan kayak gitu kan. Nah, hal ini nih yang menciptakan rasa kebebasan dan keterlibatan yang dimana setiap tindakan kita setiap tindakan kita sebagai pemain itu berkontribusi dalam perkembangan pulaunya mereka. Dan inilah kenapa Animal Crossing termasuk yang dalam role playing games atau RPG gitu. Nah, yang kedua, ini ada karakter yang menarik di Animal Crossing ini. Kalau teman-teman lihat, karakternya memang menarik-menarik ya, kayak hewan-hewan yang memiliki kepribadian unik, terus juga ada hubungan yang dibangun dengan karakter-karakter serta menambah kedalaman emosional mungkin ya, dan menjadikan pemain merasa terhubung dan berinvestasi dalam kehidupan sehari-harinya mereka kayak gitu. Terus yang ketiga di waktu nyata dan musim. Nah, game ini mengikuti siklus waktu nyata, guys. Kalau teman-teman mau tahu ya. Kenapa? Karena yang berarti perubahan waktu dalam game mencerminkan waktu di dunia nyata. Kayak contoh, pemain dapat memiliki bukan memiliki, pemain di sini kita sebagai pemain dapat merasakan berbagai musim, kemudian acara dan aktivitas sesuai yang ada di kalender. Kayak bener-bener apa ya, kamu itu sebagai player Animal Crossing ya kamu menjiwai gitu loh, menjiwai oh kak saya nih ada di dalam si saya adalah player Animal Crossing yang beneran di dunia Animal Crossing kayak gitu. Terus juga kan ini yang menambahkan nuansa ya, nuansa realistis dan memberikan alasan untuk kembali ke game secara teratur. Jadi yang kayak tadi yang aku bilang just vibing the vibes gitu kan, kayak bener-bener kita tuh merasakan feelsnya di dalam dunia game kayak gitu. Terus juga di sini ada poin kustomisasi yang luas. Jadi si Animal Crossing ini bisa memungkinkan pemain untuk menyesuaikan rumahnya, kemudian pulau dan karakter dari mereka. Dan kustomisasi ini bisa memberikan pemain bisa memberikan pemain kontrol secara penuh atas pengalaman mereka. Jadi sehingga mereka ini ngerasa mereka merasa terlibat loh dan terhubung dengan dunia mereka bangun kayak gitu. Jadi apapun yang kita bangun nih, misalnya yang tadi bangun pulau atau rumah gitu, itu kita bener-bener ngerasain kayak oh ini aku beneran lagi bangun loh kayak gitu. Jadi kan di sini kenapa dinamakan Animal Crossing ini sebagai role RPG ya, karena kita kita sebagai usernya adalah role-nya, kita role-nya tuh kita bener-bener masuk ke dalam dunia gamenya kayak gitu. Jadi kesimpulannya tuh bisa dibilang oh iya bukan kesimpulan sih, tapi di di game Animal Crossing ini juga punya misi dan aktivitas sehariannya itu kayak nangkap ikan, terus berburu serangga, dekorasi rumah, kemudian juga ada kegiatan yang membuat pemain ngerasa oh mereka punya loh tujuan dan mengisi waktu mereka dengan cara menyenangkan dan memuaskan kayak gitu. And then kalau misal kita bisa simpulin ya teman-teman, Animal Crossing ini kan termasuk elemen yang immersion ya, yaitu tercipta melalui lingkungan yang interaktif, terus juga karakter yang menarik, and then siklus yang realistis, kustomisasi yang luas, dan kegiatan harian yang beragam. Nah, semua ini bersama-sama menciptakan pengalaman yang mendalam untuk mengasihkan, kemudian memungkinkan pemain untuk terbenam dalam dunia yang penuh dengan keajaiban dan kreativitas. Itu adalah salah satu poin dari immersion ya, kayak gitu. Oke, yang kedua di sini kita cek dulu ya sebentar guys.
Yang kedua di sini ada naratif game design seperti theme, plot, and character. Dan salah satu contohnya adalah Rayard Demo. Hmm, Oke, yang kedua di sini ada naratif game design yaitu ada theme, plot, dan karakter. Salah satu contohnya adalah Rayard Demo. Hmm, seperti yang kita tahu, game Rayard Demo ini kayak ada pianonya gitu ya guys. Jadi game Demo ini adalah sebuah game yang bergenre rhythm di mana kita ini diharuskan untuk menekan notes yang ada di layar game ini sesuai dengan musik yang kita pilih. Dan di game ini tuh dari China ya, dari China dan diproduksi oleh studio Rayak. Dan ini tersedia kalau nggak salah ada di handphone juga, di smartphone, di Android dan iOS kayak gitu. Nah, di game ini daya tarik game ini tuh apa ya, bisa dibilang dari naratif, dari segi tema, alur sama karakter. Jadi kalau nggak salah inget ya, di dalam game Demo ini kayak itu yang gadis perempuan itu tuh jatuh nih dari jendela. Terus dia masuk ke dalam dunia game gitu, dalam dunia yang enggak, di dalam dunia yang bisa dibilang um, apa ya, dunia yang enggak dia kenal, kayak in another world kayak gitu. Terus si terus si perempuan ini ketemulah sama bayangan hitam ini guys, sama sosok bayangan hitam. Terus si gadis ini yang tadi jatuh itu, dia minta bantuan kepada sosok hitam tadi supaya bisa pulang ke rumahnya. Terus supaya bisa pulang, akhirnya mereka tuh kayak nanam pohon gitu, kayak pohon harapan. Mereka nanam pohon harapan, and then pohonnya itu akan tumbuh tinggi kan. Jadi pas tumbuh tinggi ini gadis ini bisa bisa manja terus bisa pulang. Nah, challenge-nya adalah gimana caranya perempuan itu pulang, bukan, tapi challenge-nya adalah gimana caranya pohon itu bisa tumbuh tinggi. Nah, ini kita sebagai player yaitu harus memainkan musik piano yang kita pilih kayak gitu. Nah, di pohon-pohon itu kan jadi tiap beberapa meter pohon itu tumbuh, kita akan diberikan potongan-potongan cerita yang akhirnya kita bisa tahu nih siapa sih gadis ini kayak gitu guys. Lumayan seru ya, menarik nih, menarik. Terus siapa sih sosok hitam yang menemani dan membantu si gadis ini kayak gitu. Terus kita juga tahu apa itu dunia apa yang dia masukin, terus juga apa yang terjadi sebenarnya kepada si gadis itu sehingga gadis itu bisa masuk ke dunia yang dia nggak tahu sebelumnya. Kan itu juga lumayan menarik ya, dari tema, dari ada alur ceritanya, dari si karakternya ini juga didetailin di dalam Rayak Dimo. Lumayan interested ya untuk dimainin. Aku juga baru tahu ini game ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah nyoba gamenya si Rayak Demo ini, mungkin kayak Piano Tiles mungkin ya. Tapi kalau Piano Tiles kan cuman pencet notes sesuai musik yang kita pilih. Nah, kalau ini tuh ada ceritanya juga, ada story lainnya, terus ada apa ya, ada inti, ada unsur dari si masing-masing karakternya itu. Jadi kita tuh bener-bener disuguhin sama semua, salah satu dari tema, dari alur sama karakter di dalam game itu. Jadi kita nggak cuman menyelesaikan misi, bukan, kita nggak cuman menjalankan misi yaitu menumbuhkan pohon yang tinggi supaya si gadis ini bisa pulang, bukan, tapi kita juga tahu nih di dalam isi-isinya tuh ada tema, ada karakter, sama ada alurnya tuh kayak gimana kayak gitu. Lumayan menarik ya, interest banget ini game. Dari teman-teman di sini ada nggak sih yang interest juga buat mainin game, atau bahkan ada nggak sih kalian pernah berpikir aku tuh pengen banget loh masuk ke dunia game kayak gitu, kayak kenapa sih eh kenapa sih Another World tuh kayaknya lebih seru kayak gitu kan. Atau mungkin dari game-game semua ini ada nggak sih kalian yang ingin nge-role play, misalnya kamu ingin masuk ke dalam dunia Genshin, kamu ingin menjadi siapa tuh karakter, mau jadi Ganyu atau mau jadi
Barbara ya kan as a role karena kan cantik banget ya. Terus eh, kira-kira game apa aja yang ada di dalam materi kita hari ini yang menurut kamu paling perfect, nggak perfect sih maksudnya, paling paling direkomendasikan kepada teman-teman yang ingin di playing kayak gitu, misalnya kayak, yo guys, kalian tuh aku rekomendasiin kalian buat mainin game Genshin karena game Genshin tuh gini 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 kayak gitu. Nah, dari semua game yang tertera di dalam materi hari ini, kira-kira menurut kamu mana sih yang paling rekomendasi, yang paling recommended untuk direkomendasikan kepada teman-teman? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Jadi biar kita bisa cari tahu bareng nih dari game-game tersebut kayak gitu. Oke, itu adalah beberapa, bukan beberapa, itu adalah beberapa contoh dari top 5 elemen pada materi hari ini, yaitu game developer. Yap, buat teman-teman semua jangan lupa nih dicatat ya, ada 5 elemen. Yang pertama ada freshness, ada excitement, ada achievement, ada fulfillment, dan yang terakhir ada immersion. Dan juga teman-teman ini harus diingat kembali buat teman-teman nih yang ingin menjadi gamer atau game developer atau si pembuat gamenya tersendiri, jangan lupa dimasukin unsur-unsur yang udah ada di elemen tadi karena itu adalah salah satu acuan patokan kita sebagai developer untuk membuat suatu game yang peminatnya itu banyak, yang peminatnya itu makin meningkat kayak gitu. Jangan lupa guys. The most important element dari game developer adalah it goes back to the game developer itself. Kayak gitu. Yap, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. In fact, always remember, there is no best game, only better and better game. Yap, gak ada yang terbaik sih, tapi kita harus bisa menjadi lebih baik gak sih? Dan yang terakhir, so are you ready to become a game developer? Bisa di kalau ready ketik satu, nggak bercanda, maksudnya kalau ready teman-teman bisa banget langsung dicoba nanti bikin game, atau enggak kayak tiba-tiba pikirkan ide apa sih, game apa yang mau kamu bikin, game apa kira-kira yang mau kamu kenalin ke teman-teman kayak gitu, ke orang banyak kayak gitu ya kan. Oke, okay. Outing is over and thank you for your attention. Semoga di presentasi ini bisa memberikan wawasan tentang perjalanan kamu sebagai pengembang game dan bagaimana berkomitmen untuk menciptakan pengalaman yang gak hanya menghibur tapi juga menginspirasi serta menghubungkan pemain di seluruh dunia. Jadi in the world, gamenya tuh terkenal satu dunia, nggak hanya di sini saja kayak gitu. Dan so mari kita bersama-sama menjelajahi dunia dengan penuh imajinasi dan kreativitas. Buat teman-teman semua yang mau jadi game developer, semangat dan jangan lupa dipraktikin unsur tadi. Oke, okay. Saya Febriana pamit undur diri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan, penjelasan dan lain-lain. So, thank you. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.